Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7, 8, 9 MTS Negeri Sukoharjo yang kami sayangi dan kami banggakan. Di sini kami akan menyampaikan program dari MTS. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan semoga anak-anak sekalian pada kesempatan kali ini dalam kondisi sehat walafiat, di mana bangsa kita dan di seluruh dunia sedang dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita mendapat ujian adanya suatu wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keadaan yang sehat, bisa menjaga, dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan diberi anugerah sehat. Kita saling mendoakan walaupun kita tidak bisa bertemu, saling mendoakan mudah-mudahan anak-anak sekalian kelas 7, 8, 9 dalam kondisi sehat, dan sekaligus Bapak Ibu guru walaupun tidak bisa bertemu muka juga dalam kondisi sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mat sama yang pada kali ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana anak-anak sekalian bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru. Untuk yang kelas 7 bisa berkenalan langsung dan bisa bertemu langsung dan melihat kondisi apa yang ada di dalam MTS. Menurut anak kelas 7 itu adalah sesuatu hal yang baru dan menyenangkan tentu saja. Tetapi karena kondisi yang demikian, masa ta'aruf siswa pada kesempatan tahun ini harus dilaksanakan dengan cara daring dan dengan cara tayangan yang seperti akan saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi KBM dan konsentrasi penjurusan. Saya ingin memperkenalkan, kalau anak-anak kelas 7, 8 mungkin sudah kenal, tetapi untuk anak-anak kelas 8, 9 mungkin sudah kenal, tapi anak-anak kelas 7 mungkin ini merupakan hal yang baru. Dan untuk anak-anak kelas 8 dan 9, MTS Negeri Sukoharjo pada kali ini ada program baru yang mungkin juga belum mengenal. Yang pertama, MTS Negeri Sukoharjo itu punya 4 program, nanti akan saya jabarkan satu demi satu. Tapi saya karena pada kesempatan kali ini diberi materi KBM, kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan KBM insya Allah dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama, anak-anak masuk di MTS Negeri Sukoharjo itu untuk melatih karakter yang bagus, yaitu diawali dengan salaman di pagi hari, di mana Bapak Ibu guru sudah dibagi piketnya masing-masing untuk memandu salaman di pintu gerbang MTS Negeri Sukoharjo, sekaligus juga mengecek apakah anak-anak seragamnya dalam kondisi tertib, rambutnya dalam kondisi rapi, tidak gondrong, dan lain sebagainya, termasuk juga kebersihan kukunya. Dengan demikian, awal masuk pun sudah dilatih untuk tata krama dan juga menghormati Bapak Ibu guru. Kemudian saya tadi sudah menyampaikan, sesudah masuk di MTS Negeri 2 Sukoharjo ini ada 4 program pada tahun ini. Yang pertama, program khusus. Program khusus itu KBM dimulai dari pukul 6.30 jam pertama itu sampai 7.25. KBM itu diawali dengan kegiatan tahfidz, di mana pelaksanaannya anak-anak itu dikelompokkan menjadi satu kelas itu rata-rata diampu oleh 2-3 guru, di mana masing-masing kelompok nanti akan dipandu oleh guru tahfidz masing-masing, diisi dengan murojaah dan nanti akan dipandu untuk hafalan dan membetulkan tajwidnya. Untuk kegiatan tahfidz itu nanti berjalan di tengah-tengah semester, nanti ada kegiatan pengecekan, yaitu nanti adanya mabit, dan nanti di akhir semester akan ada mabit yang kedua, yaitu pengambilan nilai semester sekaligus pengambilan nilai sampai seberapa jauh anak-anak
dalam proses hafalan tahfidnya yang masing-masing nanti akan dikelompokkan. Kemudian selanjutnya sesudah jam 7.25 sampai dengan jam 2 untuk program khusus itu adalah pelaksanaan KBM seperti biasanya. Di mana untuk program khusus itu yang masuk intra itu ada 16 mapel. Kemudian sesudah jam 2 untuk program khusus masih ada tambahan lagi jam, yaitu jam 2 sampai dengan jam 15.20 atau jam 3.20. Pada saat itu ada pelajaran tambahan, di mana pelajaran tambahan tersebut ada English Conversation. MTS Negeri Sukoharjo pada tahun-tahun sebelumnya dan sampai dengan hari ini untuk English Conversation itu bekerja sama dengan lembaga yang dari luar dengan suatu maksud dan tujuan supaya anak-anak tentu lebih berkonsentrasi untuk melaksanakan English Conversation, dan nanti ada kegiatan di kelas 9 akhir itu ada hunting turis untuk pelaksanaan English Conversation. Di tengah semester nanti juga ada suatu kegiatan yang namanya native speaker, di mana lembaga tersebut mendatangkan turis ke MTS, anak-anak disuruh langsung untuk berwawancara dan berbicara dengan orang turis tersebut. Kemudian yang kedua, tambahan dari jam 2 sampai jam 3.20 tadi adalah robotika. Robotika ini adalah program tambahan di program khusus yang tahun demi tahun MTS itu selalu membawa kejuaraan sampai pada tingkat nasional. Di mana robotika ini MTS Negeri 2 juga bekerja sama dengan lembaga yang kualitasnya tidak usah diragukan. Selanjutnya, tahfidz tadi ada yang masuk jam 7, jam 6.30 sampai jam 7.25, ada juga tahfidz yang masuk intra. Jadi di samping pagi hari itu kita dari anak-anak program khusus itu ada tahfidz yang masuk pagi, di mata pelajaran intra itu masih ada tahfidz juga. Selanjutnya pelajaran tambahan yang selanjutnya adalah muhadasah, yaitu pelajaran percakapan bahasa Arab, di mana punya maksud dan tujuan percakapan anak-anak program khusus itu bisa melakukan suatu percakapan dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah program reguler. Program reguler juga tidak meninggalkan faktor agamisnya, karena kita MTS memang yang diutamakan adalah mendidik anak-anak lebih beragama, berakhlakul karimah, di mana kita supaya anak-anak mempunyai perilaku yang bagus. Untuk program reguler masuk jam 7 sampai jam 7.25 itu diawali dengan sholat duha, di mana sholat duha ini dimaksudkan melatih anak-anak supaya ingat kepada Allah dalam kegiatan belajar mengajar sebelum dilakukan. Untuk setiap tahun program reguler ini ada suatu tambahan kegiatan keluar. Kalau di dalam program khusus ada yang namanya hunting turis, ada yang namanya outbound. Di program reguler itu ada yang namanya outing class. Dimaksudkan supaya anak-anak dalam waktu belajar yang lama menemui kejenuhan, pada saat outing class ini bisa merefresh kembali, pikirannya menjadi segar dan kemudian bisa menerapkan ilmu yang diperoleh itu di dalam kehidupannya. Outing class ini juga punya tujuan, di samping refreshing juga pembekalan keterampilan, karena di dalam program tersebut harus ada kegiatan yang namanya keterampilan, membuat sesuatu hal yang di situ keterampilan yang dilakukan di sekolah nanti diterapkan di lapangan. Selanjutnya adalah program asrama. Di dalam program asrama ini ada mata pelajaran yang tambahan, di mana mata pelajaran tambahan itu ada di antaranya adalah taklim muta'alim. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pengajaran akhlak.
Untuk asrama ini karena anak-anak di MTS ini durasi waktunya menginap di asrama, tentu saja belajar akhlaknya lebih banyak dan pemberian materi keagamannya harus juga durasinya lebih banyak. Yang kedua, pelajaran tambahnya adalah tahsin. Tahsin ini dilakukan pada saat sesudah maghrib sampai isya dan sesudah subuh. Tentu saja program asrama ini membuka peluang anak-anak untuk mendapatkan pelajaran dan hafalan Al-Qur'annya lebih banyak karena waktunya sangat lama dan sangat banyak karena menginap di asrama. Kemudian tasmi Al-Qur'an atau simaan, kalau dalam bahasa masyarakat itu namanya sima atau menyimak Al-Qur'an. Kemudian muhadharah, yaitu belajar pidato bahasa. Sehingga di dalam keasramaan tentu saja banyak hal, waktu yang banyak bisa mendapatkan ilmu agama lebih banyak. Selanjutnya yang terakhir adalah yang pada tahun pelajaran 2020 dan 2021 MTS Negeri Sukoharjo membuka sebuah program baru, yaitu program riset, kelas riset, di mana kelas riset ini dibuka dengan mata pelajaran tambahan yang ditekankan adalah keterampilan pengamatan sains, keterampilan pengamatan sosial, keterampilan pengamatan teknologi. Kemudian ada bimbingan matematika, bimbingan IPA, dan life skill. Dengan suatu harapan, dibukanya program sains ini MTS Negeri Sukoharjo bisa mencetak generasi muda yang mempunyai akhlakul karimah yang baik dan mempunyai bekal sains yang sangat handal. Sehingga ini punya tujuan yang sangat bagus kalau menjadi anak ya pintar, cerdas, dan berakhlakul karimah. Ada hal-hal secara umum yang perlu kami sampaikan, anak-anak sekalian, bahwa anak-anak sekalian nanti akan dalam hal proses KBM itu ada 77 guru yang mendampingi dan mengampu anak-anak untuk mengambil ataupun juga belajar di MTS Negeri Sukoharjo, yang guru-gurunya tidak usah diragukan lagi pengalaman dan skill-nya untuk mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang sangat cerdas dan berakhlak baik. MTS Negeri Sukoharjo punya 33 kelas paralel, masing-masing 7-11 kelas, 8-11 kelas, dan 9-11 kelas. Mata pelajaran yang ada, kalau secara umum itu ada 16 mapel, sedangkan untuk program khusus masih ditambah dengan 4 mapel, dan program riset kelas baru tadi ada beberapa mapel tambahan. Ada yang perlu kami sampaikan pula, bahwa pembiasaan yang ada di MTS, yang pertama, setiap hari Senin itu diadakan upacara bendera, di mana petugasnya masing-masing kelas secara bergilir. Setiap tanggal 17 yang bertugas OSIS dan pembinanya dari Bapak Ibu Guru juga dilaksanakan secara bergilir. Upacara ini mempunyai tujuan mendidik anak-anak supaya lebih bersifat nasionalisme yang tinggi dan mendidik anak-anak untuk berdisiplin tinggi. Kemudian di samping itu ada kegiatan di hari Jumat, di mana di hari Jumat itu dibagi menjadi 4, yaitu Jumat bersih, Jumat rohani, Jumat sehat, dan Jumat pembinaan. Jumat bersih yaitu kegiatannya diisi untuk membersihkan kelas masing-masing, jadi biar suasananya menjadi segar, kelasnya menjadi sehat, itu diadakan Jumat bersih, dilaksanakan setiap bulan sekali. Kemudian Jumat rohani itu dilaksanakan dalam setiap bulan juga sekali, jadi 4 Jumat itu dibagi menjadi 4. Jumat rohani ini membekali lagi anak-anak mengambil para ustadz-ustadzah dari luar, juga mungkin bisa ustadz-ustadzah dari Bapak Ibu Guru MTS Negeri 2 Sukoharjo intern, untuk menambah pengetahuan anak-anak dalam hal kegiatan agama dan kita dalam berakhlak, baik di dalam masyarakat, di dalam berteman, dan di dalam kehidupan di MTS Negeri Sukoharjo. Yang ketiga adalah Jumat pembinaan. Yang Jumat pembinaan ini adalah nanti pembinaan yang dilakukan oleh para wali kelas masing-masing.
mana yang nanti kelasnya itu ada hal-hal yang perlu dibahas, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibenahi, itu adalah tempatnya nanti di Jumat Pembinaan, di mana wali kelas mendampingi anak-anak dalam kelas tersebut untuk memperbaiki situasi dan kondisi di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat adalah Jumat Sehat. Ini dimungkinkan anak-anak untuk melaksanakan kegiatan bisa olahraga, bisa senam, bisa jalan sehat di lingkungan MTS Negeri Sukoharjo yang punya maksud dan tujuan supaya anak-anak lebih sehat, baik itu jasmani dan rohaninya di dalam kehidupan di madrasah ini. Anak-anak itu yang perlu saya sampaikan, ada hal-hal yang mungkin kurang bisa dimengerti, ada kata-kata yang Ibu sampaikan tadi ada kesalahan, saya mohon maaf, dan sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas dari apa yang saya sampaikan tadi. Mohon nanti jawabannya ditulis tangan, kemudian difoto, pada saat absen, kepada Bapak Ibu wali kelas masing-masing nanti memasukkan NISN atau NIS, foto dari tugas tersebut diupload dalam tugas. Ada 5 tugas yang perlu saya sampaikan dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, berapa jumlah mata pelajaran yang ada di MTS Negeri Sukoharjo? Dan berapa guru? Ini soal nomor 1. Dan berapa guru yang mendampingi anak-anak untuk menuntut ilmu di MTS Negeri Sukoharjo. Yang nomor 2, MTS Negeri 2 Sukoharjo itu terdapat 4 program. Coba tadi saya sampaikan dan sekarang disebutkan. Yang ketiga, ini penekannya pada program khusus, tetapi tidak ada salahnya juga anak-anak yang lain mengetahui mata pelajaran apa yang menjadi tambahan pada program khusus. Yang keempat, mata pelajaran apa yang menjadi tambahan di asrama. Yang terakhir, bagaimanakah pelaksanaan jam pelajaran di MTS Negeri Sukoharjo untuk masing-masing program. Itu tugas yang perlu saya sampaikan. Kalau salah mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.